Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neuroteknologi telah mengambil alih sorotan dalam beberapa tahun terakhir, membuka jalan bagi perkembangan yang mengagumkan dalam hubungan antara otak dan teknologi. Maksudnya otak manusia, teman-teman, dengan teknologi canggih. Nah, salah satu aspek yang paling menarik dari neuroteknologi ini adalah interface antara otak dan komputer yang memungkinkan komunikasi secara langsung antara otak dan perangkat elektronik, teman-teman. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa hal bagaimana perkembangan neuroteknologi ini, terutama atau interface antara komputer dan otak kita, yang dapat merubah landscape atau pandangan dari sisi ekonomi melalui pengaruhnya pada sektor pertama pekerjaan, yang kedua pendidikan, yang kedua pola konsumsi. Di mana mungkin teman-teman sudah banyak mengenal teknologi-teknologi yang sekarang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, ya, yang disebut dengan neuroteknologi, di mana neuroteknologi ini adalah bidang yang menggabungkan ilmu syaraf dan teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif yang terkait dengan otak manusia. Salah satu inovasi yang terkemuka dalam neuroteknologi adalah interface antara otak dan komputer atau brain computer interface atau BCI, yang menghubungkan aktivitas otak dengan perangkat elektronik secara langsung. Nah, di mana teknologi ini, teman-teman, memungkinkan manusia untuk mengontrol atau mengendalikan perangkat yang ada di sekitarnya dan program komputer hanya dengan jalan pikiran saja, membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan yang unlimited, yang tak terbatas. Taruhlah sebagai contoh konkret, contoh nyata, ya. Bayangkan ada seorang yang menderita kelumpuhan secara fisik dapat mengendalikan kursi roda dengan teknologi BCI ini secara langsung hanya dengan memikirkan gerakan yang dia inginkan saja. Hanya dengan memikirkan gerakan yang dia inginkan dan langsung bisa mengontrolnya. Hal ini akan membawa perubahan yang cukup revolusioner dalam kehidupan sehari-hari dari orang tersebut, memberikan kemandirian yang lebih besar dan meningkatkan kualitas hidupnya secara signifikan walaupun dia punya keterbatasan. Nah, bagaimana perubahan paradigma ini, teman-teman, dalam pekerjaan dan produktivitas, menggabungkan antara teknologi BCI ini, neuroteknologi ini, dengan produktivitas kita. Dampak utamanya adalah neuroteknologi terlihat dalam dunia pekerjaan. Meskipun ada kekhawatiran tentang penggantian manusia oleh mesin, misalnya oleh gadget. Nah, neuroteknologi ini sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas dari para pekerja, dari kalangan kita manusia. Nah, dengan teknologi ini pekerja dapat mengakses informasi lebih cepat dan berkomunikasi tanpa hambatan fisik. Ini bisa mengarah pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih efektif, lebih efisien, dan terfokus pada inovasi, teman-teman. Sebagai contoh, misalnya dalam industri manufaktur, di mana para pekerja dapat menggunakan teknologi ini untuk menjadikan atau mengendalikan mesin-mesin dengan lebih akurat dan lebih presisi. Penggunaan dari teknologi ini, teman-teman, mengurangi resiko kesalahan manusia dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Tentunya standar yang tertinggi, ya. Nah, hal ini akan membantu perusahaan-perusahaan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya perbaikan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Kemudian, teman-teman, ada dampak positif juga di samping dari dunia pekerjaan, yaitu di dalam dunia pendidikan dan dunia pembelajaran. Teman-teman, sektor pendidikan kita tahu juga mengalami perubahan yang sangat besar akibat neuroteknologi ini, di mana metode pembelajaran secara tradisional, pembelajaran kuno, telah digantikan oleh pendekatan interaktif dan lebih personal berkat penggunaan teknologi ini, di mana murid atau siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif, lebih sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing.
Di mana hal ini teman-teman bisa memungkinkan peningkatan pemahaman dan retensi informasi. Sebagai contoh misalnya ada siswa yang sedang belajar matematika. Nah, dengan teknologi ini, dengan neuroteknologi ini mereka dapat terhubung langsung dengan perangkat lunak pembelajaran yang merespon langsung otak mereka. Nah, jika siswa tersebut mengalami kesulitan dalam memahami konsep tertentu misalnya, nah perangkat lunak ini akan menyesuaikan materi secara otomatis untuk lebih cocok dengan tingkat kecerdasan atau dengan tingkat pemahaman mereka. Hasilnya teman-teman bisa ditebak ya. Siswa akan lebih termotivasi dan mampu menguasai materi dengan lebih baik, seolah-olah dia menjadi orang yang sangat pintar. Namun teman-teman, dampak negatifnya dalam dunia pendidikan tentu ada. Dalam dunia belajar mengajar tentu ada. Di mana dampak negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang adalah adanya ketergantungan yang berlebihan pada teknologi ini. Nah, dalam pendidikan dapat mengurangi kemampuan siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial dan interaksi langsung antara manusia, antar murid, antara dia dengan gurunya, antara dia dengan dosennya, antara dia dengan pengajarnya, serta antar siswa sendiri atau siswa dengan temannya. Sangat penting bagi perkembangan sosial dan emosional yang seimbang, teman-teman. Kemudian, salah pentingnya yaitu pada pola konsumsi dan interaksi manusia dengan teknologi tentunya. Nah, perkembangan neuroteknologi ini juga memiliki dampak yang besar pada perilaku konsumen dan interaksi manusia dengan teknologi. Di mana hal ini teman-teman ya dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman konsumen yang lebih mendalam tentunya. Lebih personal dalam berbagai industri, termasuk hiburan, periklanan, dan perdagangan. Contoh konkret teman-teman, dalam industri hiburan misalnya, film atau game interaktif dapat dikendalikan hanya dengan pikiran saja. Pemain dapat mengambil keputusan dalam cerita atau permainan tersebut dengan hanya pikiran mereka. Menciptakan pengalaman yang unik dan seru tentunya teman-teman dalam dunia hiburan. Nah, di bidang periklanan, teknologi ini dapat digunakan untuk mengukur reaksi secara emosional dari para konsumen mereka terhadap iklan yang mereka tayangkan dengan lebih akurat. Nah, hal ini teman-teman akan membantu perusahaan mengembangkan strategi periklanan yang lebih efektif dan lebih relevan. Kan tapi teman-teman perlu kita tahu bahwa ada juga dampak negatifnya pasti ya, yang perlu diperhatikan dalam interaksi antara manusia dengan teknologi ini. Yang pertama tadi, ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Nah, hal ini dapat mengurangi kualitas interaksi mereka secara sosial antar individu, antar manusia. Kemudian komunikasi langsung antar manusia mungkin bisa terganggu atau berkurang bahkan. Nah, mengarah pada isolasi dan kurangnya kemampuan untuk memahami ekspresi secara emosional secara mendalam. Kemudian ada lagi tantangan dan pertimbangan secara etika teman-teman. Dengan semua potensi yang tadi kita bicarakan, manfaat yang ditawarkan dari teknologi ini, dari neuroteknologi ini, ada juga tantangan dan pertimbangan etika yang perlu diperhatikan. Sangat-sangat perlu teman-teman. Di mana perlindungan privasi dan keamanan data tentunya ya, adalah dua hal yang sangat mendesak untuk diatasi. Koneksi langsung antara otak manusia dengan teknologi dapat membuka pintu bagi potensi penyusupan ke dalam pikiran dan informasi pribadi seseorang. Sebagai contoh teman-teman, perlu ada regulasi atau pengaturan yang ketat untuk melindungi data otak manusia yang dikirim melalui antarmuka atau interface antara otak dengan komputer. Informasi pribadi dan pikiran individu harus dijaga teman-teman, kerahasiaannya, keprivasiannya, dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini salah satu dampak negatifnya teman-teman. Yang pada kesimpulannya teman-teman, teknologi ini membuka jalan ke masa depan yang menjanjikan, sangat-sangat menjanjikan.
Di mana neuroteknologi ini dengan interface antara otak dengan komputer adalah tonggak yang sangat penting dalam revolusi atau dalam evolusi hubungan antara manusia dan teknologi. Dampaknya yang luas meliputi sektor pekerjaan, sektor pendidikan, kemudian pola konsumsi yang tadi kita utarakan. Meskipun tantangan etik dan teknis perlu diantisipasi atau bahkan diatasi teman-teman, potensi manfaatnya juga sangat besar. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, kita harus memastikan bahwa penerapannya sangat tepat. Penerapannya sangat bermanfaat bagi kemaslahan kita sebagai umat manusia, bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya bagi segelintir individu atau segelintir perusahaan, di mana neuroteknologi ini akan membawa kita ke masa depan, ke arah masa depan yang lebih menjanjikan, di mana manusia dan teknologi, otak dan komputer dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai kemajuan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pertanyaan sekarang, apakah kita sudah siap untuk itu? Di mana kita sendiri tahu teman-teman bahwa banyak sekali orang-orang yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk hal-hal yang tidak penting, untuk menipu, untuk membuang-buang waktu, bahkan untuk melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan, yang di luar etik misalnya. Lain lagi urusannya dengan kalau kita belajar, kalau kita menggunakan teknologi ini untuk mencari uang yang halal tentunya, yang teman-teman, bukan untuk berjudi, judi online, judi bola, untuk phishing, scamming, atau untuk bisa dikatakan untuk menipu lah teman-teman, untuk berbohong. Kita semua tahu, ini udah menjadi rahasia umum bahwa social media is fake kebanyakan teman-teman. Kalau kita tidak bijak untuk menggunakannya hanya untuk belajar, mencari referensi, kemudian mengetahui sejarah-sejarah yang belum kita ketahui, saya kira teknologi ini akan memakan kita. Ingat teman-teman, kitalah yang harus mengendalikan teknologi ini, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Nah, kalau kita tidak siap dengan cara belajar, tidak siap dengan cara memproteksi diri, emosi kita dengan etik, dengan moral, tentunya dari sisi agama yang teman-teman, maka kitalah yang akan dikontrol oleh teknologi. Demikian teman-teman, semoga ini menjadikan pembelajaran buat kita semua, buat Anda, buat saya. Saya doakan semoga kita semua dalam keberlimpahan, selalu dikasih rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, dan tentunya halal teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa komen juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan. Demikian teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.